Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Jakarta Old Town Revitalization Corp untuk mempermakota tua Jakarta. 6 arsitek kawakan dilibatkan. Penataan kawasan seluas 335 hektar ini ditargetkan selesai sebelum perayaan Asian Games tahun 2018. Inilah salah satu dari 16 gedung yang sedang direstorasi oleh Jakarta Old Town Revitalization Corp. Sejak akhir 2015, Gedung Cipta Niaga atau yang dikenal dengan Gedung Menara Kembar Kota Tua ini dipermak. Gedung dengan gaya arsitektur Belanda ini dibangun tahun 1912 sebagai kantor asuransi. Gedung yang salah satu saksi kejayaan Batavia ini lapuk dan rusak, tidak terawat. Kerusakannya masuk kategori menengah dengan atap bocor. Kusen dan daun pintunya banyak yang hilang, serta bangunannya sudah miring. Tangan-tangan jahil ikut juga mengubah tampilan gedung ini. Padahal Gedung Cipta Niaga masuk dalam bangunan cagar budaya kategori B. Ya kalau di Menara Kembar nih yang di gedung kita sekarang sedang ada ini, ya itu ternyata kita kerok lagi menaranya kembarnya, ternyata itu menaranya lapisannya dari kuningan. Setengah tahun berjalan, kerusakan Gedung Cipta Niaga yang sudah teridentifikasi dipoles oleh Jakarta Old Town Revitalization Corp. Setelah itu kita biasanya bersama arsitek, ya kita menginventarisir apa yang sudah ada di sini, apa yang mau kita lakukan, kita laporkan ke tim sidang pemugaran atau TSP. Tim sidang pemugaran ini kan perpanjang tanganan dari Pemprov DKI yang di dalamnya itu ada tim ahli cagar budaya, para arsitek juga, terus para arkeolog dan sebagainya. Mereka lah yang akan memberikan kepada kita advice atau rekomendasi untuk melakukan apa yang boleh dan tidak boleh di gedung tersebut. Kedua juga terkait uji struktur, misalnya, misal gedung ini ada 2-3 lantai, berapa kekuatannya ini bisa dinaiki orang. Merestorasi bangunan cagar budaya bukanlah suatu hal yang mudah. Jakarta Old Town Revitalization Corp merangkul 6 arsitek untuk menggarap proyek ini. Perlu kehati-hatian dan ketelitian saat memugar. Material bangunan yang sudah rusak juga harus diganti dengan bahan dan wujud yang serupa dengan material asalnya. Tan Ok Chow, Batavia. Berarti kalau misalnya ini tidak ada, yang dilakukan oleh teman-teman apa? Ya nyari yang kita buat yang modelnya gini kan, cuman nggak ada lagi stamping gininya. Ya stamping ininya udah nggak ada. Ya paling kan itu ada kemiripan secara bentuk. Kita usahakan ya yang kira-kira memang masih bisa ada barang-barang itu kita bisa dapatkan, ya kita dapatkan. Pun demikian kalau memang ternyata atap misalnya, atapnya ini nggak memungkinkan lagi kita pakai misalnya kayu-kayu jatinya dulu dan sebagainya. Coba kita advise, boleh nggak misalnya kita pakai, misalnya diganti dengan besi baja misalnya. Membenahi bangunan yang kerusakannya masuk kategori parah lebih repot lagi. Seperti Gedung G Golf yang letaknya bersebelahan dengan Gedung Cipta Niaga. Gedung perusahaan penerbitan dan penjualan buku ini, kondisi dinding dan atapnya hancur saat akan direstorasi. Gedung Jikop yang dulunya Handlebook itu ya memang itu masuk kategori yang tadi saya bilang kerusakan yang klasifikasi parah atau berat ya. Makanya kemarin kita coba ke tim sidang pemugaran dan mereka merekomendasikan akhirnya kita lakukan semacam ya udah kita ratakan, kita bangun dari nol ya sesuai nanti dibangun dengan konsep gedung yang seperti dulunya, fasadenya semuanya juga sama gitu. Jakarta Old Town Revitalization Corp harus menyentuh semua bagian dari 16 gedung yang sedang direstorasi, termasuk ruang bawah tanah di Gedung Rotterdam Shell Lloyd. Gedung ini letaknya masih satu kompleks dengan Gedung Cipta Niaga. Ini bagian dari... Ini bagian dari Gedung Rotterdam Lloyd. Nah ini bawahnya, nah ini pintunya kan juga masih besinya dia. Cuma kita nggak bisa ke sana karena tergenang air nih. Tuh. Ini juga disentuh oleh teman-teman JOTS untuk diperbaiki, Pak. Apanya? Iya.
Restorasi 16 gedung di Kota Tua dipatok tuntas pertengahan tahun 2016. Sampai Maret 2016, 5 gedung sudah diselesaikan. Salah satunya gedung Olveh di Jalan Jembatan Batu nomor 50. Pengerjaannya dilakukan selama 6 bulan dan tuntas November 2015. Setiap gedungnya punya cerita tersendiri tentunya. Ya, kayak di gedung Olveh itu kan ketika kita di Jalan Jembatan Batu itu ternyata kan kita kok ini kayaknya tinggi sekali gitu ya. Sementara gedung ini kok seperti halnya dulunya kok kayaknya masih makin pendek gitu ya. Sementara kan kalau gedung-gedung peninggalan dulu tuh biasanya tinggi-tinggi ya ininya kan, ceilingnya itu. Nah ini kok kayaknya kok tinggi. Kita penasaran, kita gali-gali sampai kurang lebih 90 cm itu ketemu dasarnya itu. Maka kita sebutnya seperti kayak kue lapis. Ketemu dasarnya gedung Olveh itu ya di abad 18 gitu. Nah itu sehingga artefaknya dulu yang bahwasanya kita tahu oh ini Olveh ini dulunya adalah insurance company-nya di Belanda. Nah, kita bisa temukan gitu. Dan ini membuktikan bahwasanya land subsidence atau penurunan permukaan tanah terhadap laut di Jakarta ini terjadi. Gedung eks Pasar Jeans yang berada satu blok dengan gedung Cipta Niaga sudah dipakai setelah dipercantik. Sebuah gerai kopi menyewa seperempat luas lantai 1 gedung ini. Jakarta Old Town Revitalization Corp menerapkan konsep adaptive reuse dalam memoles semua bangunan di Kota Tua. Konsep ini diterapkan sebagai cara melestarikan bangunan bersejarah. Dengan cara ini, bangunan difungsikan kembali sesuai peran di era sekarang. Gedung Olveh akan menjadi kantor majalah, sementara gedung bekas apotek Chunghwa yang merupakan pintu gerbang kawasan Kota Tua akan dipakai sebagai lokasi usaha kedai teh pancoran. Yang jelas rata-rata atau sekitar gedung sini kita coba peruntukan ini untuk tourism supporting lah. Ya, supporting untuk destinasi wisata. Bayangan konsep kita itu Kota Tua itu nantinya akan menjadi tempat to live, to work, and to play. Jadi orang tidak hanya datang melihat gedung-gedung museum tua yang memang menjadi saksi bisu sejarah gitu ya kira-kira, tapi dia juga ada aktivitas kesenian, kebudayaan, perform dan sebagainya. Satu sisi area-area yang sudah ditetapkan zonasinya ada yang zonasi untuk trading, ada yang zonasi untuk financing, ada heritage, ada untuk bahari, ya kan? Ada itu semua tematik semuanya kan bisa kita ada untuk pecinan, pokoknya itu semua kan bisa kita hidupkan sehingga orang bekerja untuk tinggal, untuk berekreasi sebagai public space di DKI Jakarta, ya kan? Ini juga bisa menjadi destinasi wisata yang baru. Pemprov DKI juga menyiapkan lahan seluas 1,2 hektar untuk kaki lima dan lahan parkir. Taman serta ruang seni juga diperbanyak. Juga nanti di jalan juga diperbaiki, lebih rapi lagi. Bangunan-bangunan cagar budayanya juga direnovasi, direvitalisasi, dikembalikan lagi seperti semula, semaksimal mungkin seperti itu ya. Nah, parkir juga ditata, terus pedagang kaki lima lebih rapi. Nah, ini menjadi salah satu destinasi unggulan bukan hanya tingkat provinsi, tapi nasional, bahkan internasional. Karena sudah didaftarkan dalam tentatif listnya UNESCO menjadi World Heritage. Sebagian besar gedung yang direstorasi Jakarta Old Town Revitalization Corp adalah gedung milik perusahaan BUMN, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.